Shalom saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Kita bersyukur saat ini kita boleh masuk dalam pelajaran sekolah sahabat kita yang kelima, sangat panas. Namun sebelumnya mari kita tunduk kepala dan satu dalam doa. Tuhan Allah kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami bersyukur dan berterima kasih karena berkat Tuhan saja kami boleh kembali mempelajari sekolah sahabat kami. Berkati kami semua, berkati para pemirsa, sehingga dengan pelajaran sekolah sahabat ini kami dikuatkan. Walaupun dalam keadaan yang lebih mencekam lagi, lebih mengerikan, kami tetap setia kepada Tuhan. Karena kami percaya Tuhan selalu menjaga dan melindungi kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, pelajaran sekolah sahabat kita berjudul sangat panas. Apa ini yang sangat panas? Seperti doa saya tadi, sangat panas ini mengartikan ketika kita dalam masa pencobaan, ketika kita dalam masa-masa sukar, ketika kehidupan ini tambah sulit, tambah mengerikan mungkin, ataupun tambah tidak menyukacitakan, tetapi malah membuat kita merasa sengsara, sedih, dengan problema yang semakin bertumpuk, semakin melilit, seolah-olah itu hampir-hampir mencekik dan membuat kita mati. Apa yang harus kita lakukan? Dalam pelajaran sekolah sahabat kita menemukan setidaknya ada beberapa tokoh yang kita akan pelajari, seperti Abraham, Hosea, Ayub, dan juga Rasul Paulus. Dari pengalaman mereka, kita akan melihat poin-poin penting yang tentunya dapat menolong saya dan saudara untuk lebih setia walaupun dalam keadaan yang lebih sukar ataupun lebih sulit. Mari saudara-saudara kita baca ayat satu minggu kita. Ayat hafalan sepanjang minggu ini. Yesaya 53 ayat 10. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, ia akan melihat keturunannya. Umurnya akan lanjut dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Luar biasa ya. Ayat ini menjadi ayat hafalan sepanjang satu minggu. Kalau Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan, lalu ia mau dan menyerahkan diri sebagai korban penebus salah, maka ia akan melihat keturunannya. Umur panjang tentunya. Umur akan lanjut. Dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Luar biasa ayat ini. Seorang penulis Kristen yang sangat terkenal, C.S. Lewis, dia mengalami satu peristiwa di mana istrinya harus sakit parah. Ya, mungkin juga ini sakit yang berkepanjangan, yang cukup akut. Tapi yang menarik dari kesaksiannya adalah yang ia takutkan bukanlah kesimpulan akan pemikiran bahwa tidak ada Allah karena melihat istrinya yang sakit, yang menderita parah. Tetapi ketakutan yang terbesar ialah ketakutan akan memiliki penilaian yang salah mengenai Tuhan. Karena melihat sakit istrinya yang parah, ujian yang dilewati begitu berat, C.S. Lewis menuliskan, ia lebih takut bukan mengambil kesimpulan bahwa tidak ada Allah, tapi ketakutannya adalah akan ada salah pengertian tentang Allah. Sekolah sahabat petang tuliskan begini. Pertanyaannya adalah, seberapa panaskah itu bisa terjadi? Seberapa panaskah Allah rela untuk mengambil resiko menempatkan umatnya untuk mewujudkan tujuan akhirnya, yaitu membentuk kita menjadi gambar anaknya. Saudara-saudara, kita sudah pelajari. Bahkan kalau kita mempelajari baik-baik pelajaran sekolah sahabat kita satu pekan ini, kita akan melihat bahwa ujian itu diizinkan oleh Tuhan. Walaupun yang menyebabkan kesukaran, duka cita,
kematian bukan Tuhan. Itu adalah iblis. Tetapi itu diizinkan oleh Tuhan. Sebelum kita tiba ke sana, mari kita lihat dalam Kejadian 22. Bagaimana Abraham diuji. Ujian daripada Abraham sangat luar biasa. Disuruh untuk mengorbankan anaknya yang tunggal. Mengorbankan anak perjanjian. Di mana Allah berjanji kepada Abraham bahwa melalui keturunannya akan menjadi banyak seperti pasir di laut, bintang di langit, dan melalui keturunannya akan diberkati. Tetapi ini anak yang satu-satunya ini, anak perjanjian ini, disuruh untuk dikorbankan. Saya persingkat tentunya. Kita tahu ceritanya, Abraham menurutinya, dan ketika Abraham mau mengorbankan anaknya itu, tangan Tuhan memegang tangan Abraham supaya tidak menyakiti anak itu. Dan gantinya Allah menyediakan hewan korban yang lain untuk menggantikan Ishak anaknya. Sekolah Sahabat hari Minggu tuliskan begini. Coba kita lihat di slide. Kunci untuk Abraham bertahan hidup dan pembelajaran baginya melalui keseluruhan proses ini adalah pengetahuannya akan suara Tuhan. Luar biasa saudara-saudara ya. Abraham harus belajar untuk mendengarkan dengan baik suara Tuhan. Abraham harus percaya, imannya diuji. Ia harus belajar untuk benar-benar berserah, percaya kepada suara Tuhan. Dan tentu saudara-saudara, dengan ujian yang seperti ini, ujian ini diujikan kepada tentu orang-orang yang benar-benar setia kepada Tuhan. Supaya ia tidak salah mengerti akan siapa itu Tuhan. Kita lanjut Sekolah Sahabat hari Minggu, tulisan Nyonya White, tuliskan begini. Kesedihan yang ia derita selama hari-hari ujian yang gelap dan hebat itu dibiarkan terjadi kepadanya. Diizinkan oleh Tuhan terjadi kepada Abraham. Agar Abraham dapat mengerti dari pengalamannya sendiri sesuatu mengenai kebesaran daripada pengorbanan yang diadakan oleh Allah yang Maha Kuasa untuk penebusan manusia. Kadang-kadang kita tidak mengerti cara Tuhan, saudara-saudara. Tapi melalui kesukaran, melalui ujian hidup ini, Abraham diuji supaya ia melalui pengalamannya dapat mengerti bagaimana kebesaran dari pengorbanan Allah itu. Sedih rasanya ia harus mengorbankan anaknya yang tunggal. Tetapi dalam penurutan dan imannya, ia menurut sungguh-sungguh. Dan ketika Allah menggantikan, God provide, Tuhan menyediakan korban itu. Dia belajar bagaimana Allah itu mengasihi umat manusia dan mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, untuk menjadi tebusan bagi orang banyak. Ia belajar itu, saudara-saudara, dari pengalamannya. Ia belajar untuk mengutamakan Tuhan. Ia belajar untuk tetap setia dan percaya kepadanya. Bagaimana dengan kisah Hosea dan Gomer, saudara-saudara? Kita tahu Nabi Allah ini, Hosea, disuruh untuk kembali mengambil Gomer istrinya beberapa kali. Istrinya yang sudah melacur dan melahirkan anak-anak dari pria yang lain. Harus Hosea ambil. Hosea bawa lagi pulang. Ya, kadang-kadang ini adalah hal-hal yang tentu dalam pikiran kita manusia hari ini di luar batas normal. Dan melalui kisah Hosea dan Gomer ini, Allah ingin menunjukkan kepada Israel bagaimana Allah mengasihi mereka yang sudah melacur secara rohani. Minimal ada dua hal yang dapat kita pelajari sampai saat ini. Kita lihat dari Sekolah Sahabat hari Senin. Yang pertama, kita lihat di slide. Seringkali kita tidak sadar Allah sedang bekerja.
Karena ada hal-hal buruk yang terjadi, hal-hal aneh dalam hidup kita. Sudah setia tapi kok begini. Dan kita tidak sadar bahwa itu adalah Allah sedang mengizinkan pencobaan-pencobaan itu. Ia bekerja supaya apa? Dia bekerja untuk pertobatan kita lebih sungguh-sungguh, lebih setia kepada Tuhan. Bahkan kadang-kadang saudara-saudara yang kedua, kita salah paham tentang cara dia bekerja. Kita berpikir bahwa hal-hal yang jahat dari Tuhan. Kita berpikir, Tuhan ini buat aku susah. Tuhan ini ingin aku mati. Tuhan ini, dan seterusnya. Nanti kita akan lihat ya lebih jelas lagi. Perhatikan baik-baik rangkuman video sekolah sahabat ini. Padahal saudara-saudara, Allah sedang berusaha untuk memperbaharui kita. Kita lihat kepada Ayub sekarang. Ya, lebih jelas lagi kepada Ayub. Saya mulaikan dengan Ayub 1 ayat 7 sampai 8. Kita lihat ayatnya. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, "Dari mana engkau?" Lalu jawab iblis kepada Tuhan, "Dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi." Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, "Apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan." Tentu saudara-saudara, pertanyaan yang ditanyakan oleh Tuhan kepada iblis ini adalah pertanyaan biasa. Tetapi itu menjadi luar biasa karena yang menanyakan adalah Allah yang Maha Tahu. Seolah-olah memberikan nuansa bahwa Allah sedang menunjuk kepada Ayub sebagai objek untuk diperiksa oleh iblis. Padahal Allah Maha Tahu. Allah mengerti bahwa Ayub benar-benar saleh, jujur, takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Namun Allah membawa Ayub sebagai objek untuk iblis check and recheck. Ya, luar biasa saudara-saudara ya. Lalu kita tahu kisahnya. Iblis mendapatkan izin ini. Dialah yang mendatangkan kecelakaan bagi Ayub. Harta bendanya habis. Anak-anaknya mati, kesehatannya juga diuji. Istrinya pun datang mencemooh dia. Tetapi Ayub tetap setia kepada Tuhan. Terlepas saudara-saudara kita sering bertanya, ujian ini diizinkan oleh Tuhan. Walaupun Tuhan tidak menguji siapapun. Ya, Tuhan tidak mendatangkan kejahatan. Kita tahu dari kisah Ayub, iblislah yang membuat Ayub merana sakit. Namun atas izin Tuhan, ya. Ini pertanyaan yang berkait-kaitan. Tetapi saudara-saudara, saya mau cari benang lurusnya saja. Garis lurus yang terjadi. Dalam kemahatauan Allah, Allah mengizinkan itu terjadi bagi Ayub. Dan terbukti Ayub keluar sebagai emas. Kita lihat perkataan Ayub dalam Ayub 1 ayat 20-21. Kita lihat di slide. Maka berdirilah Ayub setelah semua cobaan ini terjadi. Lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya. Kemudian sujudlah ia dan menyembah, katanya, "Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya." Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Dari pelajaran Ayub, ada 3 hal yang kita pelajari. Mari kita lihat rangkuman sekolah sahabat hari Selasa. 3 hal pelajaran dari Ayub. Yang pertama, Ayub mengakui bahwa dia bukan siapa-siapa. Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku kembali ke dalamnya. Ia tahu bahwa ia bukan siapa-siapa. Yang kedua, Ayub juga mengakui bahwa Allah pegang kembali. Allah yang memberi, Allah jugalah yang mengambil. Yang ketiga, ia katakan, Ayub menegaskan kembali bahwa ia tetap percaya kepada Allah. Menegaskan kembali kepercayaannya pada Allah. Dia katakan, terpujilah nama Tuhan. Luar biasa bukan? Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Kalau engkau hari ini dalam pencobaan, dalam ujian yang sangat berat, jangan pernah tinggalkan Tuhan kita. Ingat Mazmur 23.
Tuhan adalah gembalaku. Ia tidak menjanjikan bahwa kita tidak akan melewati lembah kekelaman itu. Tetapi ia menjanjikan ketika lembah kekelaman itu akan kita lewati, pemeliharaan dan penjagaannya akan tetap diberikan kepada umat-umatnya. Sebut saja Paulus, saudara-saudara. Paulus adalah seorang hamba Tuhan yang bukan hanya merasakan penderitaan luar biasa. Mari kita lihat dalam 2 Korintus 11 ayat 23 sampai 28. Ya, ini curhatnya Paulus. Kesulitan-kesulitan, ujian-ujian yang ia lewati. Kita baca dengan cepat aja ya. 2 Korintus 11 ayat 23 sampai 28. Saya baca dengan cepat. Apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila. Aku lebih lagi. Aku lebih banyak berjeri lelah, lebih sering di dalam penjara, didera di luar batas, kerap kali di dalam bahaya maut. 5 kali aku disesah orang Yahudi, setiap kali 40 kurang 1 pukulan. 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempari dengan batu, 3 kali mengalami karam kapal. Sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalananku aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun, bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi, bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Aku banyak berjeri lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur, aku lapar dan dahaga. Kerap kali aku berpuasa, kedinginan tanpa pakaian, dan tidak menyebut banyak hal lain lagi. Urusanku sehari-hari yaitu untuk memelihara semua jemaat. Luar biasa ya. Paulus mengalami banyak juga kesulitan. Kenapa Paulus melewati ini semua? Karena ia tahu, ia belajar dari setiap ujian-ujiannya untuk menguatkan, untuk memelihara jemaat-jemaat yang dipercayakan kepadanya. Artinya, pengalaman hidup Paulus menjadi kekuatan bagi orang banyak. Bukan hanya teori. Ia bercerita mengenai bagaimana kuasa Allah menuntun ia dalam setiap pencobaan dan ujian. Pertanyaannya, bagaimana Paulus bisa sanggup untuk setiap ujian ini? Saya lihat ada 3 poin lagi disebutkan dalam sekolah sahabat hari Rabu. Kita baca. Paulus sanggup karena 1. Ia melihat rekam jejak pemeliharaan Allah. Saudaraku, jangan lupa, kalau di masa lalu Allah sudah peliharakan engkau, maka hari ini sampai Maranatha, ia tetap akan peliharakan kita. Yang kedua, tekad dari Paulus untuk berpusat pada Allah. Kita harus juga dalam ujian dan juga pencobaan hari ini, lihatlah, fokuslah kepada Allah. Yang ketiga, doa orang-orang kudus. Siapa ini orang-orang kudus? Orang-orang kudus itu tidak lain tidak bukan adalah orang-orang yang ada di sekitar Paulus. Orang-orang yang juga setia. Orang-orang yang takut akan Tuhan. Kita juga tentunya perlu doa-doa dari sahabat keluarga kita. Doa dari anggota jemaat, ketua jemaat, pendeta, untuk boleh menguatkan kita. Inilah kunci dari kesanggupan Paulus merasakan, melewati setiap ujian-ujian yang ada. Ia melihat bagaimana Allah meliharakan dia pada masa yang lalu. Ia memiliki tekad, kalau Allah sudah peliharakan saya, Allah tetap akan menjaga dan memelihara saya. Ditambah lagi doa orang-orang di sekitarnya yang menguatkan Rasul Paulus. Akhirnya saudara-saudara, kita dapat mengambil satu kesimpulan. Kita lihat di sekolah sahabat hari Kamis. Cawan lebur Allah, panas Allah, bukan untuk menghancurkan kita, tetapi untuk membersihkan kita dari dosa-dosa kita. Panas Allah bukan bertujuan untuk membuat kita sengsara, tetapi untuk memurnikan kita semua. Pemeliharaan Allah bagi kita adalah konstan, terus-menerus,
dan lembut. Ingat Ayub, setanlah yang memberikan ujian yang bertubi-tubi. Harta habis, anak meninggal, kesehatan terpengaruh. Tapi Tuhan tahu, Allah mengerti siapa Ayub. Dan Allah tetap peliharakan Ayub meskipun dalam ujian bertubi-tubi yang dibuat oleh iblis. Paulus, ia melihat bagaimana Allah peliharakan dia. Ia bertekad untuk percaya sungguh-sungguh pada Allah. Ia dikuatkan melalui doa-doa orang-orang di sekitarnya. Demikian juga tentunya dengan Abraham dan juga Hosea. Mereka adalah orang-orang yang selalu percaya bahwa inilah suara Tuhan yang menuntun mereka. Bagaimana dengan saya dan saudara? Maukah kita untuk tetap setia kepada Tuhan? Dalam setiap ujian, pencobaan, yang bahkan mungkin menjadi sangat panas, maukah kita tetap melihat bagaimana Tuhan peliharakan masa yang lalu, Tuhan akan peliharakan kita hari ini. Tuhan menjaga kita. Kita tetap dengarkan suara Allah, berharap kepadanya, maka percayalah, apa yang terjadi hari ini adalah untuk membuat kita lebih bertobat, berserah kepada Tuhan, dan memperbaharui kehidupan kita, sehingga kita dapat diselamatkan, dipulihkan untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Mari kita tunduk kepala dan satu dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk pelajaran sekolah sahabat ini. Berkati kami. Mungkin ada para pemirsa yang melihat ini dan tersentuh. Biarlah ya Bapa, kami mengambil keputusan hari ini untuk tetap lebih setia kepadamu. Tidak putus asa, tidak pernah putus harapan untuk selalu datang kepada Tuhan, untuk selalu setia kepadamu. Karena kami melihat bagaimana pemeliharaanmu, bagaimana janji-janjimu akan pasti engkau genapi kepada kami semua yang setia dan berpusat kepadamu. Terima kasih Bapa. Berkati kami semua, berkati para pemirsa, berkati pelayanan ini. Di dalam nama Yesus, kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, bila Anda terberkati dengan rangkuman video sekolah sahabat ini, jangan lupa untuk subscribe dan bagikan rangkuman video sekolah sahabat ini. Terima kasih, Tuhan memberkati.